Assalamualaikum. Selamat datang di kisah gelap Gunung Cermai. Raihan, pemuda miskin, nekat mencari kekayaan melalui pesugihan mak lampir. Di tengah kabut tebal, ia bertemu sosok wanita tua dengan mata merah dan senyum mengerikan. Kekayaan ada di hadapannya, tapi dengan harga yang tak pernah bisa ia bayar sepenuhnya. Inilah kisah pesugihan mak lampir di Gunung Cermai, antara manusia, kegelapan, dan konsekuensi yang mengintai setiap langkah. Malam itu, kota kecil di kaki Gunung Cermai tampak sunyi. Hanya terdengar suara angin yang melintasi pepohonan dan gemerisik daun kering yang jatuh di jalan setapak. Raihan, seorang pemuda biasa yang hidup dari menjual hasil kebunnya, berjalan perlahan di sepanjang jalan tanah yang remang. Hatinya diliputi rasa gelisah. Hidupnya selalu terasa sempit, utang menumpuk, dan setiap hari seperti berulang tanpa harapan. Ia menatap bulan pucat yang menggantung di langit, seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Sejak beberapa minggu terakhir, kabar tentang seorang wanita tua legendaris bernama Mak Lampir, yang dipercaya memiliki kekuatan untuk memberikan kekayaan instan, berputar di kalangan penduduk. Konon Mak Lampir muncul di Gunung Cermai, menerima mereka yang berani datang, dan bersedia melakukan pemujaan gelap. Raihan selalu menepis cerita itu sebagai dongeng orang-orang yang kesepian. Tetapi malam ini, bisikan itu terasa nyata di telinganya. Jika kau ingin hidupmu berubah, deria jalan di gunung itu. Suara lirih entah dari mana menghantui pikirannya. Di rumahnya, Raihan menatap lembar-lembar catatan utang yang menumpuk. Matahari yang tak pernah cukup untuk menyinari hidupnya, dan rasa takut akan masa depan membuatnya hampir putus asa. Apa salahnya mencoba? Gumamnya, suara itu nyaris tenggelam dalam desah angin. Ide merasai setiwa dan magnet yang menariknya ke arah gunung, ke tempat yang selama ini hanya dibicarakan dalam cerita-cerita menakutkan. Keesokan harinya, dengan hati yang berat namun tekad yang membara, Raihan mulai mempersiapkan diri. Dia membawa bekal seadanya, sedikit nasi, air, dan peralatan sederhana. Semakin ia melangkah, semakin sunyi dan mencekam suasana sekitar. Pohon-pohon tinggi di tepi jalan seakan menunduk, membentuk lorong gelap yang memeluknya. Angin yang menerpa wajahnya terasa dingin, seperti tangan-tangan tak terlihat menyentuh kulitnya. Suara binatang malam terdengar samar, namun entah mengapa setiap derap kakinya terasa diikuti bayangan yang bergerak cepat. Setiap langkah membawa Raihan lebih dalam ke hutan, jauh dari cahaya kota. Pikiran tentang kekayaan dan kehidupan yang layak membuatnya menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ketegangan yang merayap di tulang. Juli teringat peringatan tetua desa. Gunung itu bukan untuk manusia biasa. Mereka yang mencari kekayaan di sana sering hilang, atau kembali dengan harga yang tak tertahankan. Namun, rasa putus asa menutup telinganya terhadap nasihat itu. Di tengah perjalanan, Raihan menemukan jejak-jejak aneh di tanah. Bekas kaki yang lebih panjang dari manusia, bercampur dengan simbol-simbol yang tak ia mengerti. Bau dupa dan aroma tanah basah menyelimuti udara, menambah rasa asing dan menakutkan. Dia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Bayangan gelap bergerak cepat di sudut matanya, selalu menghilang ketika ia menoleh. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia menekan rasa takut itu. Ini jalanku, ini satu-satunya jalan, ia berbisik pada diri sendiri. Ketika malam semakin larut, kabut tebal menyelimuti lereng gunung. Raihan berhenti sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Saat itulah ia melihat cahaya redup, seperti lilin yang menari di kejauhan, menuntunnya lebih jauh ke dalam kegelapan. Ada bisikan lembut namun menusuk telinga, memanggil namanya, membuat bulu kuduknya meremang. Suara itu manis namun mengancam, menjanjikan kekayaan, kehidupan bebas dari kesulitan, namun dengan harga yang tak ia pahami sepenuhnya. Tanpa sadar, Raihan melangkah lebih dekat, merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Setiap langkah seolah dituntun oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ketegangan memuncak saat ia akhirnya sampai di sebuah tempat terbuka, di tengah hutan, di mana udara terasa berat dan sepi. Di sana, bayangan seorang wanita tua muncul. Berdiri di atas batu besar, rambutnya acak-acakan, mata tajam menembus kegelapan. Mak Lampir, wajahnya menyeramkan namun memikat,
dan aura gelap yang menyelimutinya membuat Rayhan terdiam, takut dan penasaran sekaligus. Mak Lampir tersenyum tipis, namun senyum itu tidak membawa kehangatan, hanya ancaman terselubung. Sudah sampai juga kau, manusia lemah. Suaranya serak seperti bergaung di seluruh hutan. Kekayaan yang kau idamkan bisa kuberikan, tapi setiap hadiah memiliki harga. Apakah kau siap membayar? Rayhan menelan ludah, tubuhnya gemetar. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Dia sadar satu langkah lagi, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Disitulah godaan itu mulai merasuki hatinya sepenuhnya. Janji kekayaan, kehidupan bebas dari penderitaan, dan ketakutan yang menunggu di balik setiap keputusan. Malam itu, Gunung Cermai tidak hanya menyimpan bayangan pohon dan kabut, Julio Benibidi rahasia, janji, dan kutui yang siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Rayhan telah memulai perjalanan yang tak bisa lagi ia hentikan, dan kegelapan Mak Lampir perlahan mulai menelan harapannya, seiring langkahnya menapaki jalan yang tak akan pernah sama lagi. Fajar masih enggan menyingkap kabut tebal yang menyelimuti kaki Gunung Cermai ketika Rayhan melanjutkan perjalanannya. Malam sebelumnya, bayangan Mak Lampir dan bisikan godaan kekayaan terus menghantui pikirannya, membuat mata sulit terpejam. Namun rasa penasaran yang membara dan keputusasaan yang menekan membuatnya tak bisa mundur. Bila ia tahu, jika ia menyerah sekarang, hidupnya akan tetap terperangkap dalam kemiskinan yang tiada ujung. Setiap langkah membawa Rayhan lebih jauh ke dalam hutan yang kian rapat. Pepohonan tua berdiri seperti penjaga sunyi. Cabang-cabang mereka menjulur ke arah jalannya, seolah ingin menahannya. Angin pagi berdesir dingin, membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Suara-suara alam yang biasanya menenangkan kini terdengar menakutkan. Ranting patah di kejauhan, suara burung hantu yang menggema di kabut, dan derap langkah yang bukan berasal dari dirinya. Ia menemukan jalur sempit yang menanjak, dipenuhi akar pohon yang menjalar di tanah. Setiap langkahnya harus hati-hati. Satu kesalahan bisa membuatnya terjerembab ke jurang tersembunyi. Namun bukan bahaya fisik yang paling menakutkan, melainkan perasaan bahwa ia sedang diperhatikan. Bayangan bergerak cepat di pinggir matanya, selalu hilang saat ia menoleh. Rasanya seperti ribuan mata mengawasi setiap gerakannya, menelusuri niatnya, menilai keberanian dan ketakutannya. Beberapa jam mendaki, Rayhan mulai lelah. Tangannya lecet, kaki pegal, dan napasnya tersengal. Ia duduk sejenak di atas batu besar, menatap jurang di bawah yang ditutupi kabut tebal. Saat itu angin membawa bisikan lembut, suara yang tak mungkin berasal dari manusia. Terus, jangan berhenti. Kau sudah hampir sampai. Suara itu begitu manis. Namun ada nada dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Saat ia melanjutkan perjalanan, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di tanah terdapat jejak-jejak kaki besar, berbeda dari kaki manusia biasa. Di beberapa batu tampak simbol-simbol aneh yang seolah terukir sendiri, berlapis lumut, dan berkilau samar oleh cahaya pagi yang menembus kabut. Rayhan tidak bisa membaca simbol itu, tetapi nalurinya menjerit. Ini bukan tanda yang membawa kebaikan. Jui menelan ludah dan melangkah perlahan, mencoba menenangkan pikirannya. Hutan semakin gelap saat Rayhan mendekati bagian lereng yang lebih tinggi. Kabut semakin tebal, menyelimuti pandangannya. Setiap suara terdengar lebih keras dan lebih dekat. Ranting patah, desah angin, dan suara langkah yang mengikuti dari arah belakang. Jebrin desi jenazah menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan pepohonan yang bergerak-gerak seakan menari, menertawakan ketakutannya. Di tengah kabut, ia menemukan sebuah gua kecil. Mulutnya gelap dan diselimuti lumut tebal. Dari dalam gua, aroma dupa dan tanah basah menyeruak menyatu dengan bau lembab hutan. Rayhan tahu, inilah jalur yang disebut orang-orang desa sebagai jalan para pemuja Mak Lampir. Hatinya berdebar tapi langkahnya tetap maju. Dia memegang tongkat kayu sebagai penopang, dan setiap langkahnya di dalam gua terasa seperti menapaki dunia lain. Di dalam gua, bayangan mulai bergerak lebih jelas. Sosok-sosok hitam tinggi, tak berbentuk pasti, berdiri di sudut-sudut gelap memandangnya. Suara bisikan semakin nyaring, bercampur tawa tipis dan geraman rendah. Rayhan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mencoba menguatkan diri,
berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanya ilusi. Namun suara itu semakin nyata. Kau hampir sampai. Bersiaplah untuk bertemu yang menunggu. Setelah berjam-jam berjalan, gua berakhir di sebuah tebing terbuka, di mana kabut tampak lebih pekat, menyelimuti hutan di bawah. Di kejauhan, ia melihat cahaya redup lagi. Lilin atau api kecil menari-nari di antara kabut. Itu adalah tempat yang sama dari malam sebelumnya. Tempat mak lampir menunggunya. Rayhan merasakan detak jantungnya memuncak. Setiap langkah ke arah cahaya itu seakan menariknya ke dalam dunia yang tak dapat ia kembali lagi. Langit mulai gelap kembali, meski matahari seharusnya baru akan terbenam. Rayhan menyadari waktu di gunung terasa berbeda. Seolah dunia di sini tidak mengikuti aturan biasa. Angin berdesir lebih kencang, membawa suara tangisan dan jeritan yang samar dari kejauhan. Ia menatap ke depan, mencoba menenangkan dirinya, tetapi kegelapan seolah hidup, bergerak, dan menunggu untuk menelan siapa saja yang terlalu lemah. Di titik itulah Rayhan merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ia menoleh dengan cepat, tak ada apa pun di sana. Hanya kabut yang berputar, menari-nari di antara batu dan pohon. Namun suara itu lebih jelas sekarang, lebih dekat, seperti bisikan dari mulut seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Hidupmu akan berubah, tapi jangan takut jika kau berani membayar harganya. Rayhan menelan ludah. Ia tahu, langkah selanjutnya akan membawanya lebih dekat pada mak lampir, pada pesugihan yang dijanjikan, dan pada bahaya yang tidak bisa ia bayangkan. Tapi satu hal pasti, jalan mundur sudah tertutup kabut, dan satu-satunya cara adalah terus maju, menapaki kegelapan gunung Cermai yang penuh misteri dan ancaman. Kabut di puncak lereng gunung Cermai semakin tebal, menyelimuti setiap jejak dan mengubah dunia sekitar menjadi bayangan abu-abu yang bergerak sendiri. Rayhan melangkah perlahan. Setiap detik terasa seperti menit yang menegangkan. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar bukan hanya karena lelah, tetapi karena rasa takut yang menekannya dari segala arah. Ia tahu di suatu tempat di depan sana, mak lampir menunggunya. Cahaya redup yang dilihatnya sejak gua kini semakin jelas. Api lilin kecil menari di atas batu besar, memancarkan cahaya kuning samar yang bergerak mengikuti tiupan angin. Di sekeliling batu ada simbol-simbol aneh yang terukir di tanah dan batu. Sebagian tertutup lumut, sebagian memantulkan cahaya lilin. Aroma dupa menusuk hidungnya, mengaburkan kenyataan dan membuat pikirannya setengah sadar. Lalu ia melihatnya. Sosok seorang wanita tua berdiri di atas batu besar itu. Tubuhnya membungkuk, namun aura kekuatan gelap memancar dari setiap gerakannya. Rambutnya panjang, kusut, dan seakan bergerak sendiri meski tak ada angin. Matanya tajam, menembus kegelapan, menatap Rayhan dengan intensitas yang membuat jantungnya hampir berhenti. Dia adalah mak lampir, sosok legendaris yang selama ini hanya terdengar dalam cerita horor. Wajahnya keriput, tapi ada senyum tipis yang membuat bulu kuduk Rayhan berdiri. Senyum itu mengundang sekaligus mengancam. Sudah sampai juga, manusia lemah. Suara mak lampir serak bergaung di seluruh lereng gunung. Kau datang mencari kekayaan, bukan? Aku tahu, hatimu penuh dengan rasa lapar dan putus asa. Ia melangkah perlahan, setiap langkahnya seakan memutar bayangan di kabut. Kekayaan bisa kuberikan, tapi kau harus bersedia membayar harganya. Rayhan menelan ludah. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap menatap mak lampir. Dia ingin menepis rasa takut itu, ingin terlihat tegar. Aku siap. Jawabnya, suaranya hampir tidak terdengar di antara desiran angin dan bisikan kabut. Mak lampir tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, kabut di sekeliling mereka menebal, mengubah lereng gunung menjadi ruangan tak kasat mata. Suara-suara samar terdengar di sekeliling Rayhan. Tawa tipis, tangisan, bisikan yang tak bisa ia pahami. Semuanya bercampur menjadi simfoni ketakutan. Kau harus mengerti. Manusia, lanjut mak lampir. Suaranya lebih lembut namun tetap menusuk telinga. Setiap hadiah memiliki harga. Orang-orang seperti dirimu yang datang dengan keserakahan atau putus asa seringkali terlupakan. Tapi kau tampaknya berbeda. Ada tekad di matamu. Rasa takut yang mampu kualihkan menjadi kekuatan.
Raihan merasa tubuhnya kaku, tapi sesuatu dalam dirinya terus mendorong maju. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Mak Lampir mencondongkan tubuhnya, menatap mata Raihan dengan intens. Ritual pertama, persembahan kecil untuk membuktikan kesetiaanmu. Kau harus menyiapkan sesuatu dari yang paling berharga untukmu. Sesuatu yang mampu menandai bahwa kau siap mengikuti jalan ini. Ia berjalan mengelilingi Raihan, seolah bisa membaca isi hatinya. Tidak semua orang mampu melewati langkah ini. Sebagian menyerah, sebagian tidak kembali sama sekali. Raihan menelan ludah, pikirannya kacau. Demi keluarga, rumah yang reot, utang yang menumpuk dan rasa lapar yang selalu menghantui. Namun di sisi lain, rasa takut yang ia rasakan begitu nyata. Tidak hanya terhadap Mak Lampir, tetapi terhadap konsekuensi dari keputusan yang akan ia ambil. Mak Lampir berhenti di hadapannya, menyentuh bahunya dengan tangan dingin yang membuat darahnya nyaris membeku. "Apakah kau siap?" Tanyanya sekali lagi, suaranya lembut tapi penuh ancaman. "Kau bisa mendapatkan semua yang kau impikan. Tapi ingat, harga yang harus kau bayar mungkin lebih dari yang bisa kau tanggung." Raihan mengangguk perlahan. "Aku siap." Mak Lampir tersenyum. Senyum yang membuat kabut di sekeliling mereka berputar, membentuk bayangan-bayangan menyeramkan yang menari-nari. "Baik, maka ritual pertama dimulai, dan perjalananmu menuju kekayaan, serta kegelapan baru saja dimulai." Lilin-lilin kecil di sekeliling batu menyala lebih terang, membentuk lingkaran cahaya yang memisahkan Raihan dari dunia luar. Suara-suara samar di kabut berubah menjadi bisikan yang lebih jelas, menyebut namanya, menuntut pengorbanan, dan mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil akan membawanya lebih jauh ke dalam misteri gelap. Mak Lampir Raihan menunduk, napasnya tersengal, dan perlahan menyiapkan persembahan pertamanya. Dia tahu setelah ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Mak Lampir mengawasinya dengan tatapan tajam, siap menilai kesungguhannya. Dan dari balik kabut, dunia di Gunung Cermai terasa hidup, mengawasi, menunggu, dan siap menelan siapapun yang tergoda oleh kekuatan gelap. Malam itu, suara angin, bisikan kabut, dan tawa tipis Mak Lampir bersatu menjadi simfoni horor yang akan terus menghantui Raihan sepanjang hidupnya. Ia melangkah ke lingkaran cahaya, dan ritual pertamanya pun dimulai. Kabut di lereng Gunung Cermai semakin pekat, membentuk tirai abu-abu yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Raihan berdiri di tengah lingkaran cahaya lilin. Tangan gemetar saat ia menyiapkan persembahan pertamanya. Di hadapannya, Mak Lampir menatap dengan mata tajam, menilai kesungguhannya. Aura gelapnya menyelimuti Raihan, membuat setiap helaan napasnya terasa berat dan dingin menembus tulang. "Bawalah sesuatu yang paling berharga untukmu," suara Mak Lampir menggema di udara. "Hanya dengan persembahan itu, kau bisa membuktikan kesetiaanmu." Raihan menatap kantong kecil yang berisi beberapa barang sederhana, beberapa lembar uang hasil panen, sebilah keris tua peninggalan keluarganya, dan sebuah medali kecil yang diberikan oleh ibunya sebelum meninggal. Hatinya berdebar kencang. Setiap pilihan terasa seperti mengorbankan bagian dari hidupnya. Dia tahu kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Ia menghela napas panjang dan akhirnya mengambil keris tua peninggalan keluarganya. Sebuah benda yang memiliki nilai sentimental, lebih dari sekadar benda fisik. Simbol keluarganya, masa lalunya, dan kenangan yang tak tergantikan. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan keris itu di tengah lingkaran lilin, mengikuti petunjuk bisikan kabut yang samar. Mak Lampir tersenyum tipis, senyum yang membuat bayangan di kabut berputar semakin liar. "Bagus, kau memilih dengan hati, bukan hanya dengan mata dan nafsumu. Itu langkah pertama yang penting." Suaranya serak, namun ada nada puas yang samar. "Sekarang, katakan apa yang kau inginkan." "Dan terimalah akibatnya." Raihan menunduk, suaranya bergetar. "Aku ingin hidupku berubah. Aku ingin keluargaku tidak menderita lagi. Aku ingin cukup untuk hidup." Ia menatap Mak Lampir, mencoba menahan rasa takut yang menggumpal di dada. Mak Lampir mengangkat tangannya perlahan, dan seketika angin dingin berputar di sekitar lingkaran lilin. Lilin-lilin menari seakan hidup sendiri. Bayangan di sekelilingnya bergerak liar.
Suara-suara samar dari kabut berubah menjadi bisikan jelas. Harga akan datang. Setiap hadiah memiliki harga. Raihan merasa tubuhnya ringan, hampir melayang. Hatinya dipenuhi campuran ketakutan dan harapan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di tubuhnya. Seperti tangan tak terlihat menyentuh pundaknya, menarik energi dari dalam dirinya. Setiap memori, setiap ketakutan, setiap keraguan seolah dikumpulkan dan diuji. Yuyu senahan napas, gemetar, mencoba tetap fokus. Mak Lampir menatap tajam, matanya seperti menyisir setiap bagian jiwa Raihan. Sekarang kau tahu bahwa untuk setiap kekayaan, selalu ada kegelapan yang mengikuti. Kau tidak bisa kembali tanpa membayar harga. Tapi jika kau mampu melewati ini, jalanmu menuju kekayaan akan terbuka. Ritual berlangsung beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Cahaya lilin berubah menjadi warna merah darah. Bayangan menari liar di kabut, dan suara bisikan semakin nyaring. Raihan menunduk, menahan rasa mual dan takut, merasakan energi gelap yang mengalir dari keris ke tubuhnya, lalu menembus ke dalam jiwanya. Ia menyadari bahwa persembahan ini bukan sekadar simbol. Ia telah menyerahkan sebagian dari dirinya, sebagian yang mungkin tak bisa ia ambil kembali. Ketika ritual selesai, kabut perlahan mengendur. Lilin-lilin menenangkan cahaya mereka, bayangan kembali diam. Raihan terengah, tubuhnya lemas, tetapi dalam dadanya muncul perasaan aneh, campuran lega dan kecemasan. Yui tahu sesuatu telah berubah. Sesuatu dalam hidupnya telah terikat dengan Mak Lampir dan kekuatan gelap Gunung Cermai. Mak Lampir menunduk, menatapnya dengan senyum tipis yang menyiratkan kemenangan dan peringatan. Langkah pertama telah selesai. Kau telah membuktikan keberanianmu dan kesediaanmu untuk membayar harga. Tapi ingat, ini baru permulaan. Dunia yang kau kenal tidak akan sama lagi. Raihan menatap keris di tanah, merasakan beratnya tanggung jawab dan konsekuensi dari langkahnya. Ia tahu kekayaan mungkin akan datang, tetapi setiap hadiah dari Mak Lampir selalu dibayar dengan ketakutan, kegelapan, dan kehilangan. Suasana di Gunung Cermai tetap mencekam. Angin berdesir membawa bisikan samar yang memperingatkan bahwa perjalanan Raihan baru saja dimulai, dan setiap langkah berikutnya akan semakin gelap dan berbahaya. Malam itu, Raihan duduk di antara lilin-lilin yang perlahan mati, merasakan hawa dingin yang menusuk, dan menyadari satu hal. Ia telah membuka pintu menuju dunia yang tak bisa ia tutup lagi. Dunia yang dipenuhi bisikan, bayangan, dan janji kekayaan, dengan harga yang mungkin lebih tinggi dari nyawanya sendiri. Beberapa minggu setelah ritual pertamanya di Gunung Cermai, hidup Raihan mulai berubah drastis. Seolah ada tangan tak terlihat yang menata setiap langkahnya. Rejeki datang bertubi-tubi. Hasil panennya yang dulu biasa-biasa saja kini melimpah. Barang dagangan laris manis. Orang-orang datang dari desa jauh hanya untuk membeli dari tangannya. Bahkan beberapa keuntungan yang tak pernah ia harapkan tiba-tiba muncul. Uang kontan di jalan, warung tetangga yang menawarkan bagi hasil, dan peluang bisnis yang seakan mengalir sendiri kepadanya. Awalnya, Raihan merasa lega dan bersyukur. Semua penderitaan yang membelit hidupnya tampak lenyap. Ia membeli rumah baru, memperbaiki kebun, dan memberi keluarganya makanan yang cukup untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Wajahnya berseri, seakan dunia kini berada di genggaman tangannya. Ia selalu mengingat malam-malam di Gunung Cermai, ritual pertama, dan senyum Mak Lampir yang mengerikan, tetapi dalam dirinya ada rasa puas yang sulit digambarkan. Namun kekayaan itu datang bukan tanpa harga. Raihan mulai merasakan hal-hal ganjil. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Setiap tidur, ia digelayuti mimpi-mimpi aneh. Kabut yang menelan desa, suara tawa Mak Lampir yang mengejek, dan bayangan manusia tak berbentuk yang mengintai dari kegelapan. Terkadang ia terbangun dengan tubuh lemas, napas tersengal, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang berdiri di sudut kamarnya, mengamati setiap geraknya. Lebih mengerikan lagi, orang-orang di sekitarnya mulai terkena dampak dari pesugihan itu. Tetangganya jatuh sakit tanpa sebab jelas. Seekor hewan peliharaan mati mendadak. Beberapa orang yang mencoba menegur atau menentangnya mengalami kecelakaan aneh.
Rayhan merasakan beban itu tetapi tidak berani menghubungkannya langsung dengan ritual di Gunung Cermai. Setidaknya, tidak sampai hal-hal itu menjadi terlalu jelas untuk diabaikan. Di tengah kemewahan yang mulai ia rasakan, rasa takut mulai mengendap di hatinya. Setiap kali ia melihat bayangan di cermin, kadang sosoknya sendiri tampak berbeda. Mata lebih tajam, wajah lebih pucat, dan senyum yang samar mengingatkannya pada mak lampir. Ia mulai sadar bahwa kekayaan yang ia terima membawa konsekuensi tak terlihat, bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada semua yang ia cintai. Suatu malam, ketika ia menatap rumah barunya, lilin-lilin di meja tiba-tiba mati sendiri. Angin dingin menyusup melalui jendela, membawa bisikan halus. Harga akan datang. Setiap hadiah memiliki harga. Rayhan menelan ludah gemetar. Ia menyadari bahwa janji mak lampir bukan sekadar kata-kata kosong. Segala kemudahan yang ia terima datang dengan harga yang belum jelas. Harga yang mungkin lebih mengerikan daripada kemiskinan yang ia tinggalkan. Rasa bersalah mulai merayap. Setiap senyum anaknya terasa getir. Setiap tawa keluarga terasa dipenuhi bayangan. Ia ingin mencari cara untuk menghentikan semuanya. Tetapi setiap kali ia berpikir untuk mundur atau menolak pesugihan, sebuah dorongan tak terlihat membuatnya tetap berjalan di jalur yang sama. Seolah kekayaan itu telah menautkan dirinya pada mak lampir, dan mundur bukan lagi pilihan. Orang-orang mulai membicarakan perubahan hidup Rayhan. Beberapa iri, beberapa kagum. Namun tak seorang pun tahu dari mana kekayaannya datang. Rayhan selalu menyembunyikan rahasia gelapnya, menyimpan semua ketakutan, bisikan, dan bayangan yang terus mengikutinya. Namun semakin lama ia merasakan tekanan dari kekuatan gelap yang menyertainya. Tanda-tanda awal kutukan mulai muncul. Mimpi buruk semakin intens, bayangan yang mengintai semakin nyata, dan rasa takut yang tidak pernah hilang. Meski siang hari tiba, di malam yang sunyi, Rayhan menatap keris peninggalan keluarganya yang ia persembahkan kepada mak lampir. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Setiap kekayaan yang ia nikmati adalah pengingat dari dunia lain, dunia gelap yang menuntut balas. Dan di balik semua kemewahan itu, ia tahu satu hal pasti. Jalan yang ia pilih di Gunung Cermai baru saja dimulai, dan kegelapan yang mengikutinya akan semakin berat, semakin menakutkan, dan semakin sulit dihindari. Dunia Rayhan kini berubah, dari seorang pemuda miskin menjadi kaya, namun dibayang-bayangi oleh bayangan, bisikan, dan ketakutan yang tak pernah ia bayangkan. Kekayaan itu nyata, tetapi setiap keuntungan membawa pesan yang jelas dari mak lampir. Kau telah memulai perjalanan ini, dan harga dari setiap hadiah akan segera menuntut. Kekayaan yang baru dirasakan Rayhan ternyata bukan tanpa konsekuensi. Semakin hari, ia mulai merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Malam-malamnya kini dipenuhi mimpi-mimpi gelap. Kabut pekat menelan rumahnya, suara tawa tipis mak lampir bergema dari sudut kamar, dan bayangan manusia tak berbentuk mengintai keluarganya. Rasa takut yang dulu samar, kini menjadi nyata, menghantui setiap langkahnya. Suatu malam ketika ia tengah menghitung keuntungan dagang, terdengar ketukan keras di pintu rumah. Rayhan membuka pintu, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Hanya bayangan yang bergerak cepat di pinggir jalan, seakan menertawakan dirinya. Hatinya berdegup kencang, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Ini pasti ulah hewan atau angin, gumamnya meski suara hatinya menjerit. Sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai. Seiring waktu, tekanan itu semakin nyata. Seekor kambing milik tetangganya mati mendadak tanpa sebab. Seorang pedagang yang mencoba menegur Rayhan jatuh dari pohon dan patah tulang. Bahkan anak-anak di desa yang tak bersalah mulai sakit misterius. Rayhan menyadari bahwa kekayaan yang ia nikmati membawa konsekuensi bagi orang-orang di sekitarnya. Rasa bersalah menghantui, tetapi rasa takut membuatnya tak berani mencari cara untuk menghentikan semuanya. Malam itu, Rayhan duduk di kamar sambil menatap keris peninggalan keluarganya yang dulu ia persembahkan kepada mak lampir. Tangan gemetar, ia merasakan hawa dingin yang menyelusup dari ujung jari hingga tulang. Tiba-tiba bayangan di sudut kamar bergerak. Ia menoleh, dan di sana terlihat sosok hitam tinggi, mata merah menyala, menatapnya. Sosok itu diam, tetapi aura kegelapannya begitu kuat, hingga Rayhan hampir kehilangan kesadaran.
Setiap hadiah memiliki harga, bisikan itu terdengar, jelas, menembus telinga Rayhan. Suara itu bukan dari mak lampir, melainkan dari makhluk yang dikirim olehnya. Pengawas gelap yang memantau setiap langkahnya. Rayhan terdiam, jantungnya berdetak kencang. Dan ia tahu bahwa kekayaan yang ia terima tidak hanya menuntut persembahan fisik, tetapi juga jiwa dan moralnya. Hari demi hari, tanda-tanda kutukan makin nyata. Tubuhnya mulai sering sakit tanpa alasan, dan bayangan aneh muncul di mata orang-orang yang ia temui. Mereka menatapnya dengan rasa takut dan curiga, seolah melihat sesuatu yang tak manusiawi dalam diri Rayhan. Ia mulai menyadari, kekayaan yang datang begitu cepat membawa harga yang lebih berat daripada kemiskinan yang ia tinggalkan. Kehidupan sehari-hari pun berubah menjadi penuh tekanan. Setiap kali ia menerima keuntungan ada bisikan yang menuntut lebih, tumbal, pengorbanan, atau persembahan lain. Rayhan mulai merasakan dilema moral yang mendalam. Ia ingin melindungi keluarganya dan tetap hidup normal, tetapi kekuatan gelap mak lampir menuntut kesetiaan dan kepatuhan. Setiap langkah yang diambilnya kini terasa seperti dipantau, dan ketakutan menjadi teman yang selalu menempel. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Rayhan bermimpi buruk yang lebih nyata dari sebelumnya. Ia melihat rumahnya terbakar. Keluarganya terjerat oleh bayangan gelap dan mak lampir tertawa di tengah kabut. Saat terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dan napasnya tersengal. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar mimpi, ini peringatan. Kekayaan yang ia nikmati membawa konsekuensi nyata, dan setiap keuntungan akan dibayar dengan ketakutan. Penderitaan dan pengorbanan yang tak ia duga. Rasa bersalah, takut, dan penyesalan bercampur dalam diri Rayhan. Dia menatap keris di tangannya, menyadari bahwa ia telah menapaki jalan yang tak bisa kembali. Kekayaan memang nyata, tetapi harga yang harus dibayar jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Mak lampir bukan hanya menuntut persembahan materi, dia menuntut jiwa, moral, dan ketahanan batin Rayhan. Malam itu Rayhan duduk termenung, dikelilingi bayangan, bisikan, dan suara hujan. Dia sadar satu hal yang menakutkan. Kekayaan yang ia dapatkan hanyalah permulaan. Dunia gelap mak lampir telah menutup pintu untuk mundur. Dan setiap langkah berikutnya akan semakin berat, semakin gelap, dan semakin menuntut. Yakni hidup di antara dua dunia, realitas yang ia kenal, dan kegelapan yang menunggu di setiap sudut. Jadi senelan siapapun yang berani menantangnya. Harga dari kekayaan telah datang, dan Rayhan baru saja merasakan awal dari penderitaan yang akan terus menghantui hidupnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Rayhan menerima kekayaan dari mak lampir. Awalnya, ia merasa hidupnya berubah total. Rumah mewah, ladang subur, dan rejeki yang seakan mengalir tanpa henti. Namun usia Islam, ketenangan itu mulai digerus oleh tekanan yang tak terlihat. Setiap malam mimpi buruknya semakin nyata. Bayangan gelap mengintai di sudut kamar. Bisikan tak terdengar menyusup ke telinganya. Dan rasa takut yang dulu samar kini menghantui setiap detik hidupnya. Rayhan mulai merasakan konflik batin yang tak tertahankan. Ia ingin berhenti, ingin menjauh dari dunia gelap mak lampir, tetapi dorongan tak terlihat selalu menahan langkahnya. Setiap kali ia berpikir untuk menolak kekayaan yang diterimanya, tubuhnya terasa lemas, jantungnya berdegup kencang, dan bayangan gelap seakan menertawakan ketidakberdayaannya. Ia menyadari bahwa ia terikat oleh janji yang tak bisa dibatalkan. Suatu malam, mak lampir muncul dalam mimpi Rayhan. Sosok tua itu berdiri di atas kabut tebal. Rambut kusut menutupi sebagian wajahnya, dan matanya menembus jiwa Rayhan. "Kau telah merasakan manisnya kekayaan," suara mak lampir serak menggema di seluruh alam mimpi. "Tapi manis itu akan selalu disertai pahit. Kau harus memilih, terus berjalan di jalanku atau menghadapi kehancuran." Rayhan terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dan rasa takut yang menusuk tulang. Ia menatap keris peninggalan keluarganya, simbol dari langkah pertamanya menuju pesugihan, dan menyadari satu hal, jalan mundur tidak lagi ada. Kekayaan yang ia nikmati hanya bisa dipertahankan dengan membayar harga yang semakin berat. Hari-hari berikutnya menjadi semakin menegangkan. Bisikan di telinganya semakin jelas, menuntut persembahan yang lebih besar.
Dia mulai merasakan tekanan fisik, pusing, mual, dan sesekali tubuhnya terasa berat seperti ditindih sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang di sekitarnya mulai merasakan efek dari pengaruh mak lampir. Tetangganya jatuh sakit mendadak. Seorang pedagang yang iri tiba-tiba mengalami kecelakaan, dan binatang peliharaan di desa mati tanpa sebab. Semua ini membuat Raihan merasa bersalah, takut, dan tak berdaya. Konflik batin Raihan semakin memuncak ketika keluarganya mulai merasakan dampak dari pesugihan itu. Anak-anaknya sering menangis di malam hari, gelisah tanpa alasan. Istrinya mulai sering sakit misterius, dan pandangan tetangga berubah menjadi curiga dan takut. Raihan tahu, setiap keuntungan yang ia terima selalu dibayar oleh penderitaan orang-orang di sekitarnya. Ia mulai meragukan keputusan yang diambilnya, tetapi rasa takut akan mak lampir menahan langkahnya. Suatu malam, Raihan mendengar suara keras di luar rumah. Ia keluar dan melihat bayangan hitam melayang di atas ladang. Mata merah menyala menatapnya dari kabut. Suara mak lampir terdengar jelas di telinganya. "Pengorbananmu selanjutnya harus lebih besar. Jika kau menolak, semua yang telah kau raih akan hancur, dan hidupmu akan menjadi neraka." Raihan terguncang. Hatinya berdebar, tubuhnya gemetar, dan ia menyadari satu hal. Setiap langkah yang diambilnya kini dipantau. Setiap gerakannya dikendalikan oleh kekuatan gelap mak lampir. Dia berada di persimpangan yang menakutkan. Terus menuruti jalan pesugihan dan mempertahankan kekayaannya, atau menolak dan menghadapi kehancuran total. Kegelapan di hatinya semakin pekat. Dia mulai merasa bahwa bukan hanya kekayaan yang mengikatnya, tetapi jiwa dan moralnya sendiri. Setiap malam, bayangan gelap muncul lebih nyata. Suara bisikan lebih jelas dan rasa takut lebih menekan. Raihan menyadari bahwa ia telah menapaki jalan yang tak dapat dikembalikan, dan setiap pilihan yang ia buat kini memiliki konsekuensi yang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dalam ketegangan itu, Raihan menyadari satu hal penting. Kekayaan yang ia peroleh hanyalah permulaan dari ujian yang sesungguhnya. Jalan menuju dunia gelap mak lampir semakin berat, dan pengorbanan yang dituntut akan semakin besar. Ia tahu, dalam beberapa hari ke depan, ia harus membuat keputusan yang mungkin akan menentukan nasib hidupnya, atau bahkan nyawanya. Malam itu, Raihan duduk termenung di kamar, dikelilingi bayangan yang bergerak di dinding, mendengar bisikan yang terus memanggil namanya. Ia sadar bahwa dunia yang ia kenal telah hilang, digantikan oleh kegelapan yang mengikuti setiap langkahnya. Kekayaan memang nyata, tetapi ketakutan, konflik, dan pengorbanan kini menjadi teman setianya. Dan satu hal pasti, jalannya menuju puncak horor baru saja dimulai. Malam itu, Gunung Cermai diselimuti kabut tebal yang bergerak seperti arus hidup sendiri. Angin berdesir membawa aroma tanah basah, dan dupa yang terbakar lama menciptakan suasana yang mencekam. Raihan berdiri di tepi lereng, menatap cahaya redup lilin yang menandai lokasi ritual terakhir. Tubuhnya lemas namun hatinya bergetar antara ketakutan dan tekad. Ia tahu malam ini akan menentukan segalanya. Hidup atau mati, keselamatan atau kehancuran. Suara tawa tipis terdengar di udara, menembus kabut dan menyalip desiran angin. Raihan menunduk, merasakan tatapan mak lampir yang menusuk dari kegelapan. Sosok tua itu muncul perlahan dari balik kabut. Tubuhnya membungkuk namun aura gelapnya meluas, menelan cahaya lilin di sekitarnya. Matanya menyala merah, menembus jiwa Raihan. Rambut kusutnya menari seakan hidup sendiri, dan senyum tipisnya mengirimkan getaran dingin hingga ke tulang belakang. "Kau telah melewati banyak ujian, manusia lemah." Suara mak lampir serak menggema di seluruh lereng gunung. Namun ini adalah puncak. Ritual terakhir akan menuntut pengorbanan tertinggi. Kekayaan yang kau inginkan bisa kau miliki, tetapi harganya lebih dari yang bisa kau bayangkan. Raihan menggenggam keris peninggalan keluarganya, simbol dari langkah pertamanya. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Dia menyadari bahwa semua mimpi, semua ketakutan, semua bisikan gelap yang menghantui hidupnya kini berpuncak di sini. Ia harus memilih, tunduk pada kekuatan mak lampir atau menolak dan menghadapi kehancuran total. Mak lampir melangkah mendekat, kabut bergerak mengikuti setiap geraknya.
Lilin-lilin di sekitar mereka menyalakan cahaya merah darah, membentuk lingkaran ritual yang menegaskan kegelapan yang melingkupi Raihan. Bayangan hitam bergerak di sekitar lingkaran, menari liar, seakan siap menelan siapapun yang gagal. "Persembahan terakhirmu harus sejati," bisik mak lampir. Suaranya menusuk hingga ke tulang. "Hanya pengorbanan yang tulus yang bisa menembus batas dunia manusia dan mengikat kekuatan ini padamu. Jika kau ragu, semuanya akan hancur, dan aku akan mengambil nyawamu, serta jiwa mereka yang kau cintai." Raihan menunduk, menatap anak-anaknya dalam bayangan kabut yang menembus pikirannya. Air mata menetes di pipinya. "Tui tahu, ini bukan lagi soal kekayaan semata, tetapi tentang jiwa dan keselamatan keluarganya." Rasa takut bercampur dengan tekad. Ia sadar, sekali langkah ini diambil, tidak ada jalan kembali. Mak lampir menatap tajam lalu mengangkat tangannya. Kabut di sekeliling mereka berputar liar, menciptakan pusaran gelap yang membuat Raihan hampir kehilangan keseimbangan. Suara-suara dari bayangan terdengar jelas. Tangisan, tawa, bisikan yang menuntut pengorbanan. Semua energi gelap Gunung Cermai terkonsentrasi di lingkaran ritual itu. Dengan napas tersengal, Raihan menaruh keris di tengah lilin-lilin merah. Dia menunduk mengucapkan doa yang bercampur dengan ketakutan, penyesalan, dan harapan. Lilin-lilin menyala lebih terang, bayangan menari liar, dan angin yang menusuk tulang terasa seperti menekan setiap inci tubuhnya. Tubuhnya lemah namun hatinya bertekad. Ia siap membayar harga sejauh yang ia mampu untuk melindungi dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Mak lampir tersenyum, puas namun penuh ancaman. "Sekarang kau tahu, kekuatan tidak pernah murah. Setiap hadiah menuntut jiwa, dan setiap jalan yang kau pilih akan meninggalkan bekas di dunia manusia. Apakah kau siap menerima semua konsekuensi itu?" Raihan mengangguk perlahan meski tubuhnya gemetar. Dalam sekejap, bayangan di sekelilingnya bergerak lebih cepat, mengelilinginya, dan cahaya lilin berubah menjadi merah pekat. Dia merasakan energi gelap masuk ke tubuhnya, menyelimuti jiwa dan mengikat hidupnya dengan mak lampir selamanya. Detik itu, rasa takut dan keputusasaan menyatu dengan tekad dan keberanian. Ritual terakhir selesai, kabut perlahan mengendur. Lilin-lilin kembali berwarna kuning lembut, dan bayangan hitam menghilang. Raihan terengah, tubuhnya lemah tetapi hatinya sadar. Ia berhasil melewati puncak kengerian. Kekayaan yang ia idamkan kini di tangannya, namun ia juga menyadari satu hal yang menakutkan. Ia telah mengikat dirinya pada dunia gelap mak lampir. Dan sisip keuntungan setiap langkah berikutnya akan selalu dihantui bayangan, bisikan, dan harga yang semakin tinggi. Malam itu, Raihan duduk termenung di tengah lingkaran lilin, menatap keris peninggalan keluarganya. Ia sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dunia yang ia kenal hilang, digantikan oleh kegelapan yang mengikuti setiap langkahnya. Kekayaan nyata, tetapi bayangan horor dan janji mak lampir akan terus membayangi hidupnya selamanya. Beberapa bulan setelah ritual terakhir, hidup Raihan tampak sempurna dari luar. Rumahnya megah, ladangnya subur, dan kekayaan yang mengalir membuatnya dihormati di desa. Setiap orang yang dulu menertawakan atau meragukannya kini terdiam, bahkan iri. Ia memiliki segalanya, uang, properti, dan pengaruh. Namun di balik semua itu, bayangan gelap terus mengikuti, menempel di setiap sudut hidupnya. Malam-malam Raihan masih dihantui mimpi buruk. Kabut pekat, suara tawa mak lampir, dan bayangan hitam yang selalu mengintai menjadi teman yang tak diinginkan. Setiap kali menutup mata, ia merasakan bisikan yang menuntut lebih. Tumbal, pengorbanan, atau jasa lain untuk mempertahankan kekayaannya. Rasa takut yang dulu samar kini menjadi nyata, dan ia menyadari satu hal pahit. Kekayaan itu datang dengan harga yang tak bisa dibayar sepenuhnya.
Orang-orang di sekitarnya juga merasakan efek gelap pesugihan itu. Anak-anaknya sering sakit misterius, istrinya semakin lemah, dan beberapa tetangga mengalami kecelakaan aneh. Rayhan merasa bersalah, namun tak berani mengungkap rahasianya. Dewi tahu bahwa sekali rahasia itu terbuka, mak lampir akan menuntut lebih banyak, bahkan mungkin mengambil nyawa mereka yang dicintainya. Di tengah kekayaan dan ketakutan, Rayhan mulai menyadari bahwa dunia yang ia inginkan, kehidupan yang bebas dari kemiskinan dan penderitaan, tidak pernah ada. Kekayaan hanyalah ilusi yang diwarnai kegelapan. Yurisi ingin kembali ke masa sebelum ritual, tetapi jalan itu telah tertutup. Setiap langkah yang ia ambil kini diikat oleh mak lampir, dan setiap pilihan membawa konsekuensi gelap. Suatu malam, saat Rayhan termenung di teras rumahnya, bayangan muncul di tepi ladang. Mata merah menyala menatapnya dari kabut, dan suara mak lampir terdengar lirih di telinganya. Kau telah merasakan manisnya dunia manusia, tetapi pahitnya dunia gelap kini menempel padamu. Nilai harga yang harus kau bayar. Rasa takut, bersalah, dan penyesalan bercampur dalam dirinya. Rayhan menyadari bahwa kekayaan yang ia nikmati hanyalah permulaan dari penderitaan yang tak berkesudahan. Dewi menatap anak-anaknya. Wajah mereka polos dan tak berdosa, dan merasakan kehampaan di dada. Setiap senyum mereka terasa getir, setiap tawa mereka dihantui bayangan gelap yang mengikuti hidupnya. Hari demi hari, Rayhan mulai kehilangan rasa normalitas. Dia melihat bayangan di cermin, mendengar bisikan di lorong rumah, dan merasakan sentuhan dingin di pundaknya saat sendirian. Ia sadar bahwa hidupnya kini terikat selamanya dengan mak lampir. Kekayaan nyata, tetapi jiwa dan moralnya telah berubah, terjerat dalam dunia gelap yang tak bisa ia lepaskan. Pada akhirnya, Rayhan memahami satu hal. Pesugihan itu bukan sekadar jalan menuju kekayaan, tetapi jebakan yang mengikat hidup manusia pada kegelapan. Setiap hadiah selalu dibayar dengan ketakutan, penderitaan, dan kehilangan yang tak tergantikan. Ia bisa menikmati hasil duniawi, tetapi harga yang dibayar jauh lebih tinggi daripada yang bisa ditanggung. Di malam yang sunyi, Rayhan duduk di depan rumahnya, dikelilingi bayangan yang menari di kabut. Ia menatap keris peninggalan keluarganya, mengingat malam pertama ritual di Gunung Cermai. Semua perjalanan, semua penderitaan, dan semua keputusan kini terpampang jelas di hadapannya. Kekayaan memang nyata, tetapi bayangan mak lampir akan selalu menempel, mengawasi, dan menuntut. Hidup Rayhan kini menjadi peringatan bagi siapapun yang tergoda kekayaan dari jalan gelap. Dunia manusia memang penuh godaan, tetapi setiap hadiah dari kegelapan selalu dibayar dengan harga yang lebih tinggi. Kekayaan dan kemewahan hanyalah bayangan manis yang menutupi neraka nyata yang mengintai di setiap langkah. Dan di Gunung Cermai, mak lampir tersenyum di balik kabut, puas. Dewi telah menuntut harga, mengikat jiwa, dan membuktikan satu hal. Siapapun yang mencoba menaklukkan dunia gelap harus siap membayar konsekuensi yang abadi. Rayhan kini hidup di antara dua dunia. Dunia manusia yang fana dan kegelapan yang tak pernah bisa ia lepaskan. Selamanya terikat pada janji yang telah ia buat, dengan kekayaan sebagai hadiah sekaligus kutukan yang tak pernah usai.